sejahtera untuk kita semua. Para hadirin sekalian, senang sekali saya Ulfa Zuryani, moderator webinar malam hari ini menyambut Anda semua. Bagaimana kabarnya Sobat Jalan Tengah malam hari ini? Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih atas antusiasme yang luar biasa pada peserta malam hari ini. Baik, teman-teman, kita berkumpul bersama dalam webinar series yang kelima, Jalan Tengah dengan mengusung tema Bioinformatika Simulasi Desain Kandidat Vaksin Berbasis Epitop Sel Imun, yang akan nanti dibagi menjadi beberapa materi. Yang pertama, mengenal kajian desain vaksin dengan pendekatan in silico. Yang kedua, prediksi epitop berbasis sel limfosit B dan T. Selanjutnya, mengenal uji peptida antigenik dan alergenik. Dan yang keempat, mengenai peran protein peptide docking, lalu uji stabilitas dan simulasi respon imun kandidat vaksin, yang mana nanti selanjutnya pemateri akan berbagi pengalaman tentang publikasi bioinformatika desain vaksin. Baik, teman-teman, webinar malam hari ini diselenggarakan oleh CV Jalan Tengah. Bagi teman-teman yang belum tahu, apa itu Jalan Tengah? Jalan Tengah merupakan suatu lembaga yang bergerak pada bidang jasa dan berfokus pada publikasi naskah ilmiah dan layanan digital kreatif dengan tujuan utama mewujudkan para peneliti dan akademisi dengan mudah mempublish hasil penelitian mereka pada jurnal ilmiah bereputasi dan memperluas dampaknya. Untuk info lebih lanjut, teman-teman ingin mengetahui Jalan Tengah, bisa kunjungi Instagram kami di jalantengah.site atau bisa Mau beli apa? kontak kami di jalantengah.kreatif@gmail.com. Baik, teman-teman semua, untuk mengetahui nih lebih lanjut terkait bioinformatika simulasi desain kandidat vaksin berbasis epitop sel imun, akan dibahas bersama pemateri kita malam hari ini. Beliau merupakan seorang yang telah mendapatkan penghargaan sebagai top 2% peneliti terbaik dunia tahun 2023 oleh Stanford University. Wow, luar biasa ya. Oke, berikut merupakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Beliau merupakan Mas Viol Dea Karisma, dan ini Instagram dari Mas Viol ya, Viol the Biologist. Dan berikut merupakan website dari Mas Viol. Untuk pengalaman saat ini sebagai peneliti pada proyek penelitian potensi herbal suku Dayak di Kalimantan Utara dan suku Toraja di Sulawesi Selatan sebagai antivirus. Lalu beliau juga sebagai peneliti doktoral pada proyek penelitian Sancus arvensis L sebagai antivirus demam berdarah di jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UNER. Dan saat ini sebagai peneliti dan kepala divisi bagian biologi molekuler dan genetika Yayasan Generasi Biologi Indonesia. Luar biasa ya. Dan berikut merupakan background pendidikan dari Mas Viol. Sudah tidak diragukan bahwa beliau lulusan sarjana dan magister sains biologi Universitas Brawijaya dan saat ini sebagai mahasiswa doktor by Research MIPA Biologi Universitas Erlangga Surabaya. Oke, next untuk penghargaan. Seperti yang saya sebutkan di awal, bahwasanya beliau merupakan top 2% peneliti terbaik dunia 2023 oleh Stanford University dan mendapatkan penghargaan sebagai dosen praktisi pada Universitas Macung dan Universitas Bangka Belitung pada Prodi Farmasi dan Budidaya Perikanan. Dan Mas Viol sendiri juga sering diundang untuk menjadi pemateri, dan salah satunya mengenai topik microbiologist as a promising career prospect through bioinformatics, biomedicine, and biotechnology di Universitas Indonesia. Oh, keren sekali ya. Baik, next untuk ranah penelitian. Nah, fokus utama dari penelitiannya pada virologi untuk multidisiplin pada perspektif biologi dan sains kompleksitas. Selanjutnya untuk publikasi ilmiah, spesial sekali pemateri kita malam hari ini, beliau memiliki jumlah total artikel yang telah dibuat ada lebih dari 135 publikasi. Wow, luar biasa ya pada Scopus, Google Scholar, dan ResearchGate. Baik, artikel penelitian selanjutnya.
Oke, berikut merupakan artikel penelitian dari pemateri kita malam hari ini, dan beliau juga pernah menulis buku, salah satunya tentang biologi molekuler dan bioinformatika. Dan beliau merupakan seorang reviewer jurnal, seperti itu. Baik, teman-teman, tanpa lama-lama, kita sambut ini dia pemateri kita malam hari ini, Mas Viol Dea Karisma. Selamat malam, Mas Viol. Ya, selamat malam moderator. Oke, bagaimana Mas kabarnya Mas Viol malam hari ini? Ya, syukurlah saya baik-baik saja dan semoga nanti kegiatan ini lancar dan bisa diikuti secara khidmat oleh peserta kali ini. Oke, amin. Terima kasih ya Mas Viol. Oke, teman-teman, sudah hadir bersama kita Mas Yol Dia Karisma yang akan memberikan materinya selama 1 jam setengah ke depan. Nanti setelah pemaparan materi, nanti akan kami lanjutkan pada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan nanti bisa langsung drop di room chat ya, atau nanti bisa langsung raise hand untuk saya pilih on cam untuk diskusi bersama pemateri. Sebelumnya, saya ingin menginfokan terkait door prize. Kita nggak lupa, setiap webinar pasti kita akan memberikan door prize nih untuk para audiens kalian dengan cara follow dulu Instagram kami Jalan Tengah dan follow Instagram dari pemateri kita, Kak Viol The Biologist. Lalu bikin instastory yang menarik terkait kegiatan malam hari ini. Bagi teman-teman yang memiliki instastory paling baik akan kami berikan door prize seperti itu. Baik, langsung saja ya untuk Mas Viol Dia Karisma, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Selamat di malam. pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mendesain kandidat vaksin melalui pendekatan bioinformatika. Nah, ini apa namanya? Saya kira mungkin Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di kegiatan CV Jalan Tengah ini pasti ada beberapa atau notabene sudah ahli semua ya dalam apa namanya melakukan analisis informatika. Bahkan ada pula yang mungkin sudah kenal, ya. Mungkin sudah kenal dengan apa yang saya jelaskan ataupun kenal dengan saya. Dan beberapa juga saya lihat ada beliau-beliau yang suhu ya yang hadir di sini ya. Jadi di malam kali ya, di pertemuan kali ini di malam ini kita akan belajar bersama bagaimana sih cara melakukan desain kandidat vaksin melalui pendekatan bioinformatika yang mana eh, kajian ini sebenarnya menurut saya itu sangat jarang dilakukan. Entah ahlinya belum ada, entah peminatnya juga sedikit ya. Ya karena saya sendiri mendapatkan apa namanya informasi atau kajian ini itu ketika saya S1 dulu ya di Universitas Brawijaya dulu, yang mana saya dulu dibimbing oleh yang sekarang menjadi rektor dan saya juga apa namanya berkenalan dengan pakar bioinformatika Profesor Arli Aditya Parikesit ya dari I3L itu yang mengajarkan ke saya bagaimana cara mendesain kandidat vaksin melalui pendekatan bioinformatika. Ya sebenarnya sebelum kita apa namanya berbicara jauh terkait desain vaksin dan berbagai macam metodenya dan toolnya, jadi di awal saya ingin menjelaskan berhubung saya backgroundnya biologi, saya akan memulai dari era biologi modern. Nah, yang mana era ini yang saat ini kita sedang apa namanya sedang alami ya. Mungkin teman-teman di biologi sudah mengetahui. Nah, era biologi modern itu objek kajiannya itu ada dua macam, ada seluler dan molekuler. Nah, tetapi apa beberapa fenomena yang terjadi di level seluler dan molekuler itu misalkan yang sering kita jumpai adalah misalkan ada aktivitas organel ketika respon apa fisiologi spesifik, misalkan respon jadi respon imun terjadi apa namanya pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada yang kedua ini ada mekanisme regulasi gen di berbagai macam kondisi. Nah, ini poin nomor dua ini juga terkait dengan poin nomor satu. Kemudian ada transfer molekul dalam lingkungan sel oleh protein kargo. Jadi ini ada biasa kita sebut dengan delivery ya, yang ada di lingkungan apa intraseluler. Nah, kemudian yang terakhir adalah interaksi ligan dan protein yang memicu respon biologi spesifik ya. Ya, mungkin untuk yang poin dua ini saya perluas itu misalkan ketika apa namanya yang
beberapa kejadian yang ada di dalam sel, misalkan ada transkripsi, translasi, kemudian ada apa namanya, ada proses regulasi. Nah, itu keseluruhan dari proses ini yang perlu kita apa garis bawahi itu terjadi di ukuran 1 sampai 100 nanometer, yang mana ini terkadang kita seringkali mengabaikan ya untuk apa namanya, sebenarnya fenomena ini itu kalau misalkan kita telaah itu sebenarnya sudah masuk ke ranah ukuran nano ya 1 sampai 100 nanometer. Sebenarnya ini rata-rata saja Bapak Ibu dan teman-teman peserta yang ada di sini. Nah, tetapi memang batasan kajian biologi modern dengan teman-teman fisika itu sangat dekat sekali. Bahkan dengan kimia ya kita mungkin tetanggaan ya. Dengan fisika batasannya ini kalau sudah berbicara di bawah apa namanya, nanometer, ada femto, ada atto ya, ada piko ya. Nah, itu sudah teman-teman fisika ya. Tapi nanti ke depannya saya kira biologi akan terus berkembang dan apa sampai kajian ke level kuantum. Bahkan teman-teman biologi, saran saya jangan malu-malu untuk berkecimpung di level kuantum karena terkadang itu mahasiswa atau kolega-kolega saya itu biasanya takut belajar karena ada rumus. Padahal kalau belajar fenomena kuantum, kalau menurut sudut pandang orang biologi itu tidak sesulit apa yang dilakukan oleh teman-teman fisika atau teman-teman kimia. Kan notabene kalau teman-teman fisika dan kimia kan menggunakan rumus ya. Kalau biologi ya apa namanya tidak seperti itu ya. Ada mungkin kita bisa berbicara terkait ini, itu biasanya saya berbicara terkait apa namanya, fenomena biologi kuantum itu di apa namanya, topik perspektif biologi ya dan sains kompleksitas ya. Tapi di sini kenapa kok apa namanya, kok era biologi modern itu yang dipelajari ukuran 1 sampai 100 nanometer, dan apa namanya, untuk pentingnya melakukan simulasi komputasi itu sangat sangat penting sekali dilakukan karena apa yang kita pelajari itu sudah masuk ranahnya, ukurannya sekecil ini ya. Jadi apa namanya, prediksi, simulasi, nah, itu harus dilakukan. Bahkan untuk mendukung hasil-hasil dari penelitian in vitro maupun in vivo ya. Nah, ini merupakan sejarah bioinformatika. Ini mungkin peserta ada yang sudah belajar dan berbeda, itu tidak masalah. Ini yang saya pelajari ya, saya pelajari. Ini jadi pertama kali eh, apa namanya, kita ke penemuan struktur DNA ya. Ini ada Rosalind Franklin, ada James Watson, ada Francis Crick, ada Maurice Wilkins ya. Nah, jadi ini adalah diawali dengan penemuan struktur DNA, jadi mendorong beberapa ilmuwan di masa lalu itu untuk apa namanya, melakukan penelitian lebih lanjut terkait biologi molekuler. Kemudian ini ada penemuan teknik sequencing Sanger di tahun 1997, dan mungkin gara-gara ditemukan teknik sequencing pertama itu sudah ketahuan berbagai macam sekuen penyusun dari organisme. Nah, karena banyaknya data-data yang dihasilkan dari peneliti-peneliti sebelumnya dan kemudian dipublikasikan, disubmit, itu di tahun 1980 dan 1982 itu ada pendirian database ya. Jadi ada database pertama, ada EMBL dan NCBI. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu dan teman-teman peserta yang membaca di literatur itu, database pertama yang ditemukan itu adalah database protein. Tapi saya lupa itu yang nemukan siapa. Nah, jadi database protein, kemudian baru ada IMBL yang dari Eropa, ada NCBI dari Amerika. Ini kurang satu ya, ada DDBJ atau Jepang. Nah, Jepang itu kan setelah Perang Dunia II, mereka berambisi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak mau kalah dengan Barat ya. Jadi apa namanya, mereka juga mengembangkan database. Cuma yang sering kita gunakan biasanya NCBI. Nah, kemudian karena manusia itu sangat keingintahuannya sangat tinggi, maka dilakukan yang namanya Human Genome Project ya. Nah, tetapi masalahnya yang awalnya hanya Human Genome Project saja, nah, tapi ada beberapa peneliti yang mencoba untuk melakukan
pengamatan genom ya, dengan cara sequencing itu apa yang diamati adalah genom virus influenza, yang mana virus influenza itu merupakan penyebab utama terjadinya flu Spanyol ya di tahun 1912 kalau nggak salah waktu Perang Dunia Satu. Itu baru bisa ditemukan kode-kode genetiknya itu di sekitar tahun-tahun di mana Human Genome Project ini apa namanya berlangsung. Nah, dan Human Genome Project ini berakhir di tahun 2003. Nah, ini tahun 1990 ini Indonesia lagi ngapain ini? Lagi banyak itu ya apa namanya gejolak politik ya dan ekonomi. Nah, nah, ini adalah bioinformatika ya. Memang bioinformatika ini merupakan bidang interdisiplin ya, bahkan multidisiplin, yang mana eh, bidang ini merupakan sebuah apa namanya bidang dari bidang ilmu dari biologi yang mengintegrasikan ya, disiplin ilmu lainnya ya, seperti ada informatika atau komputer, kemudian ada fisika, matematika, kimia, dan statistika. Nah, kemudian dalam kajian bioinformatika itu seringkali dilakukan pengumpulan, teknik pengumpulan, kemudian analisis dan interpretasi data life science, yang mana kegiatan-kegiatan ini digunakan untuk problem solving ya, problem solving beberapa problematika yang ada di dalam kehidupan. Misalkan untuk keperluan medis, kemudian bioinformatika ini juga bisa digunakan untuk apa namanya analisis lingkungan ya. Ini yang jarang sekali disampaikan. Untuk pertanian juga bisa sebenarnya. Kemudian eh, ini merupakan apa namanya ada in vivo, in vitro, dan in silico. Ya. Jadi bioinformatika dan in silico itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya kalau bioinformatika dan in silico itu adalah hal yang sama ya, tapi apa namanya penyebutan bioinformatika itu adalah bidang studinya ya. Kemudian untuk in silico itu pendekatan yang digunakan apa namanya untuk mengidentifikasi atau melakukan riset di dalam bioinformatika. Kenapa kok dibilang in silico ya? Karena analisis yang ada di bioinformatika itu notabene dilakukan menggunakan perangkat komputer, yang mana perangkat komputer itu rata-rata dia tersusun oleh logam yang disebut dengan logam silikat. Ya, silikat kalau di bahasa Latin kan jadinya siliko. Nah, tetapi memang segala sesuatu yang merupakan hasil analisis in silico ini masih berupa prediksi ya. Jadi harus dibuktikan lagi dengan pendekatan in vivo maupun in vitro. Ya, jadi hasil in silico ini sebenarnya apa namanya dia dia tidak bisa berdiri sendiri ya dibandingkan in vivo dan in vitro. Jadi sebenarnya dia harus dikombinasi ya, Bapak Ibu dan teman-teman peserta yang di sini. Jadi kalau melakukan penelitian itu sebaiknya ya kalau menurut saya itu tiga ini boleh dilakukan atau mungkin dua. Kalau misalkan saya fokusnya in silico ya, kalau misalkan di paper saya itu kan kebanyakan in silico itu tidak apa-apa, cuma nanti di kesimpulan itu harus dibilang bahwasanya apa yang kita lakukan itu sifatnya prediksi dan harus dibuktikan lagi melalui pendekatan in vivo dan in vitro. Nah, penelitian in silico ini keunggulannya dia bisa digunakan untuk prediksi ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk prediksi atau penelitian awalan atau penelitian hasil dari penelitian in silico itu bisa digunakan untuk memperkuat data dari hasil penelitian in vivo dan in vitro. Nah, biasanya dia bisa menjelaskan bagaimana, misalkan gini, bagaimana mekanisme molekuler ekstrak dari daun meniran dia bisa memicu respon imunomodulator. Nah, nanti senyawa-senyawanya diinteraksikan, dia akan berinteraksi dengan protein-protein apa sehingga menghasilkan efek terapeutik, misalkan imunomodulator. Nah, kemudian misalkan kalau hasil analisis in silico digunakan untuk membuktikan, bukan membuktikan ya, jadi kayak memperkuat hasil analisis in vitro. Nah, Bapak Ibu misalkan penelitiannya tentang sel kanker, diberi ekstrak sekian, konsentrasi sekian, itu sel kankernya tiba-tiba apoptosis. Lah itu bagaimana mekanisme molekuler senyawa-senyawa yang ada di dalam
ekstrak ekstrak tanaman herbal tadi sehingga bisa menghasilkan respon anti kanker. Nah, kemudian ini ada kajian bioinformatika. Sebenarnya luas ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini saya rangkum aja karena sekarang itu perkembangannya sangat-sangat luas sekali. Saya belajar bioinformatika ini dari tahun 2013 sebenarnya. Tapi saya baru melakukan analisisnya. Kalau dikenalkan tahun 2013 waktu saya maba dulu. Nah, tapi baru melakukan analisis itu ketika saya mengikuti lomba ya. Jadi lomba esai kalau nggak salah waktu itu di tahun 2016. Zaman-zamannya virus Zika itu kalau nggak salah pandemi di apa namanya bukan pandemi. Jadi virus Zika itu menyebar di Singapura ya kalau nggak salah waktu itu. Nah, jadi sampai sekarang informatika itu sudah berkembang ya. Jadi ada kajiannya, ada studi omik ya. Ini mungkin apa Prof. Arli nanti mungkin kalau diundang sama teman-teman Jalan Tengah ini bisa menjelaskan eh, detailnya di sini. Ini beliau ini, Pak Prof. Arli. Kemudian apa namanya yang sering saya lakukan itu sebenarnya di ranahnya proteomik. Nah, karena memang saya lebih senang bergerak di bidang protein. Ada juga teman-teman yang suka main-main di metabolomik, ada mikrobiom, transkriptomik, nah, epigenetik, genomik. Nah, ini silakan nanti teman-teman peserta dan Bapak Ibu sekalian itu mengeksplor ya. Dan ini ada studi filogenetika. Dan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini itu adalah yang desain kandidat vaksin. Ya. Nah, jadi memang kalau desain kandidat vaksin itu kita banyak berbicara terkait struktural ya di protein tersebut. Nah, jadi ini kita sudah masuk ke bioinformatika desain vaksin, yang mana beberapa hal terkait desain vaksin melalui analisis in silico ya. Jadi ini harus diperhatikan. Ini basicnya ya, apa namanya basicnya yang harus diperhatikan. Jadi memang untuk poin pertama ini desain vaksin melalui pendekatan bioinformatika itu mengacu pada pemetaan epitop ya. Jadi epitop itu ada dua macam ya, epitop sel limfosit T dan limfosit B. Nah, nanti akan saya jelaskan teorinya ya secara umum. Mungkin kalau prakteknya nanti ada sesi workshop ya, mungkin kalau saya diundang lagi oleh Jalan Tengah. Nah, jadi apa namanya untuk epitop ada dua. Jadi epitop sel imun itu sebenarnya ada epitop sel B dan sel T. Nah, memang jenis epitop itu sangat menentukan cara kerja dari kandidat vaksin. Nah, kemudian apa namanya? Kemudian untuk peptida penyusun epitop itu harus bersifat antigenik. Ya, jadi memicu bisa mengaktifkan reseptor dari sel imun dan memicu respon imun juga. Kemudian dia tidak boleh bersifat alergen. Jadi tidak nanti kalau misalkan dia alergen ya dia bisa memicu reaksi alergi ketika menjadi vaksin. Jadi tidak boleh bersifat alergen. Kemudian eh, apa namanya dia juga tidak boleh bersifat toksin ya. Jadi peptida penyusun epitopnya itu nggak boleh bersifat toksin. Nah, ini ada beberapa server yang nanti saya tampilkan untuk apa namanya bagaimana untuk menunjukkan ini loh server untuk prediksi antigenisitas, kemudian ada alergenisitas dan toksisitas. Kemudian untuk tipe vaksin berbasis peptida itu merupakan hasil dari simulasi in silico ya. Sebenarnya ada DNA tapi saya jarang menggunakan DNA atau mRNA ya. Itu mungkin biasanya teman-teman dari farmasi yang berkecimpung di vaksin itu mereka tapi menggunakan in vitro ya kebanyakan. Kalau in silico jarang kalau in silico. In silico prediksinya biasanya sampai hanya menggunakan sekilas sampai peptida ini. Nah, kemudian ini adalah apa kita sudah masuk langkah-langkahnya. Jadi ada langkah pertama ya dari untuk melakukan desain vaksin itu pastinya ya kita harus preparasi sampel. Nah, jadi di preparasi sampel ini kita harus menentukan patogennya apa atau organisme
mikroorganisme target yang digunakan untuk mendesain vaksin itu mikroorganisme yang bagaimana jenis apa. Dan saya sarankan kalau misalkan Bapak Ibu dan teman-teman melakukan desain vaksin ya berbasis in silico itu bisa menargetkan protein yang ada di permukaan mikroorganisme ini. Misalkan kalau saya kan orang virologi ya, jadi saya biasanya menggunakan virus. Nah, kalau virus itu kan saya studi bagian terluarnya. Nah, misalkan ini kalau ini kan ini spek glikoproteinnya SARS-CoV-2 ya. Kebetulan spek glikoprotein SARS-CoV-2 ini terletak paling luar. Kenapa kok harus bagian outer ya atau paling luar di patogen itu ya? Karena apa namanya bagian terluar itu sangat memungkinkan dikenali oleh sel imun. Ya. Jadi sangat memungkinkan dikenali oleh sel sel imun dan apa namanya bisa bisa sangat potensial untuk digunakan sebagai target desain vaksin. Nah, kemudian setelah kita sudah mengetahui nama protein targetnya, itu lakukan pengambilan sekuen target desain vaksin, yaitu pada database. Misalkan saya dulu dengan rekan saya, Dr. Arif, itu biasa menggunakan GSide dan GBank. Nah, ini ada filenya, formatnya format pasta. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari database-nya. Ini ada NCBI dan ini ada GSide. Nah, tapi ini kan yang target untuk sekuen desain vaksin itu sebenarnya sekuen protein. Kalau misalkan sekuen proteinnya nggak ada gimana? Tidak apa-apa. Eh, Mungkin peserta bisa mengambil sekuen apa namanya sekuen DNA ya. Misalkan whole genome DNA ya itu nanti pilih region yang mengkode apa namanya bagian outernya. Misalkan ini kan saya contohkan bagian outernya ini ada major capsid L1 ya human papillomavirus ya. Kalau human papillomavirus ini dia nggak punya envelope. Jadi outernya itu kapsid langsung. Nah, jadi bisa misalkan apa sekuen DNA-nya dari apa namanya suatu patogen. Ini saya contohkan papillomavirus ya. Nah, kemudian silakan nanti ditranslate menjadi sekuen protein. Nah, jadi gen yang mengkode bagian outer itu bisa ditranslate menjadi sekuen protein menggunakan softwarenya bisa menggunakan BioEdit atau Mega. Nah, ini mungkin ada yang familiar ya dengan software itu ya. Dan kalau sudah, misalkan sekuen sekuen protein ini bisa disimpan di Notepad. Nah, kemudian ini ada contoh publikasi saya dengan rekan peneliti saya yaitu Dr. Arif Ansori ya ini publikasi di zaman COVID dulu. Nah, ini salah satu preparasi ya, hasil preparasi sampel ya. Saya dengan Dr. Arif ini melakukan preparasi di GenBank dan di GSide. Jadi di GSide itu dulu di awal-awal COVID itu masih sedikit ya, apalagi di GenBank masih sedikit seperti ini. Kemudian setelah itu ini ada salah satu contoh sekuennya ya yang menyusun apa glikoprotein. Nah, kemudian saya lakukan pemodelan protein. Nah, jadi saya lakukan pemodelan protein sehingga membentuk struktur seperti ini. Jadi dia trimer, trimer. Ada chain A, chain B, dan chain C. Nah, kemudian setelah itu saya lakukan ini simulasi ya. Jadi saya interaksikan dengan apa reseptor reseptor inang ACE2 ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian tuh bisa apa sangat mungkin sekali untuk melakukan simulasi desain vaksin menggunakan pendekatan bioinformatika dan ini servernya free ya ini. Cuma daftarnya biasanya menggunakan email instansi atau email kampus. Nah, jadi ini kita sudah masuk langkah kedua. Setelah kita memperoleh sekuen protein target ya, jadi yang dari outer, langkah selanjutnya kita prediksi epitop ya. Jadi kita prediksi epitop. Yang mana prediksi epitop itu ada dua macam, yaitu sel B dan sel T. Kalau misalkan masih newbie itu bisa menggunakan sel B saja.
Itu kalau saya dulu itu publikasi di awal-awal ya, paper saya yang ini saya menggunakan sel base saja. Nah, kalau prediksi epitope sel B ini prinsip dasarnya ya eh, aktivasi sel B ya. Jadi aktivasi sel B ini ya. Jadi sel B ini dia bisa teraktivasi kemudian menghasilkan antibodi spesifik untuk melawan patogen yang dikenali itu dia bisa mengenali patogen itu secara langsung. Ya, jadi berbeda dengan sel T. Jadi pengenalan dan aktivasinya secara langsung untuk apa namanya sel B. Jadi prediksi epitopnya itu berdasarkan pengenalan sel B secara langsung pada antigen. Nah, ini. Nah, kemudian untuk prediksi epitop pada sel T itu dibagi menjadi dua. Jadi apa namanya epitopnya itu harus direpresentasikan oleh sel T. Jadi mohon maaf ya. Jadi oleh APC ya, oleh APC bukan sel T ya. Jadi APC. Nah, APC itu adalah antigen presenting cell. Ini bisa berupa sel epitel, bisa berupa sel imun itu sendiri, misalkan dendritik atau agen-agen fagosit yang lain. Nah, itu apa namanya antigen diproses oleh si APC ini kemudian direpresentasikan. Nah, misalkan prediksinya bisa mengacu representasi MHC-2 atau MHC-1. Kalau MHC-1 ini dia bisa mengaktifkan apa namanya sel T sitotoksik atau sel T pembunuh. Kemudian kalau MHC tipe 2 dia bisa mengaktifkan respon sel TH1 dan TH2 atau sel T penolong. Nah, jadi yang ribet itu adalah sel T. Ini saya apa kalau sel T ini lebih enak dibuat workshop offline ya ini. Kalau online itu saya sudah coba apa malah banyak yang nggak paham karena saya nggak bisa handle Bapak Ibu kalau misalkan online. Nah, jadi kalau prediksi epitop sel T itu pengenalan dan aktivasinya sel T ini secara tidak langsung, jadi melalui apa namanya APC. Ya, makanya respon imun adaptif ya itu sebenarnya dia lebih lama ya karena harus melalui APC dulu, kemudian apa namanya, kemudian dia baru bisa mengaktifkan sel sel T ini. Sekarang sebenarnya ada yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Jadi yang terbaru itu adalah apa namanya dikaitkan ya. Jadi prediksi epitop sel T-nya ini dikaitkan dengan sel T regulator ya. Jadi sel jenis sel T itu kan di kita kan sebenarnya ada tiga ya, yang teridentifikasi ya. Ya karena menurut saya imunologi itu masih banyak misterinya. Jadi ada sel T helper atau penolong, kemudian ada sel T sitotoksik, dan yang terakhir adalah sel T regulator yang berperan untuk mengatur populasi dari sel imun itu sendiri. Kemudian ini adalah toolnya ya, IEDB Analysis Resource. Jadi nanti silakan dibuka sendiri, ya, di surfing. Ya. Jadi di surfing, kemudian nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah mendapatkan sekuen sekuen apa namanya sekuen outer ya, sekuen protein dari outer bagian outernya patogen itu bisa diinputkan di salah satu tool ini. Nah, mungkin ini detailnya next ya ketika workshop ya, tapi saya jelaskan apa ini output cara baca outputnya itu bagaimana ya. Kalau ini contoh diprediksi epitop sel B. Nah, ini ada bagian threshold ya, ada grafik dan thresholdnya. Thresholdnya ada 1,008 ya. Jadi artinya apa? Jadi kalau ada residu asam amino di posisi tertentu yang nilai prediksinya di atas threshold ini, maka dia diprediksi sebagai hasil positif dari epitop sel B. Jadi bagian yang kuning-kuning ini adalah yang prediksi positif epitop sel B. Sedangkan yang hijau ini apa? Jadi skornya di bawah threshold. Jadi dia itu apa namanya merupakan hasil negatif ya kalau yang. Nah, sel B ini sebenarnya ada peptidanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada peptida seperti ini, tapi peptida dari sel B, peptida penyusun epitop sel B itu dia tidak lebih panjang daripada punyanya sel T. Ya, biasanya minimal itu 10 mer kalau kalau apa namanya sel B. Kalau panjang bisa 20 30-an ya. Karena pengenalannya kan melalui B cell reseptor ya. Sedangkan untuk sel T karena dia diikat oleh MHC tipe 1 dan tipe 2 notabene seperti mangkok ya. Jadi terbatas sekali. Itu pengalaman saya minimal itu 9 sampai 10 mer. Itu minimal maksimal ya, minimal maksimal.
Nah, jadi kalau lebih panjang itu nggak valid ya. Nah, jadi ini ada bisa dilihat ya ini ada sekuen apa namanya hasil prediksi epitop sel T dan ini panjangnya 9 meter. Dan ini ada skor ya, IC 50. Kalau dia di bawah 50, dia high affinity ya. Jadi memungkinkan untuk diikat oleh MHC atau HLA. Nah, ini human leukocyte antigen karena sudah apa ya, kalau kita berbicara HLA kan eh, kita mengacu ke polimorfismenya MHC. Misalkan orang Indonesia dengan orang Jepang, HLA-nya akan berbeda. Nah, itu juga berpengaruh terhadap apa berbagai macam penyakit ini ada Bapak Ibu dokter yang hadir di sini. Mungkin saya bisa dikoreksi nanti kalau salah menjelaskan. Nah, jadi HLA ini juga apa namanya sangat diverse ya atau macam-macam. Misalnya orang Jawa dengan orang Sunda, orang Jawa dengan Dayak, kemudian orang Jawa dengan Toraja itu kan sangat bermacam-macam sekali dan itu juga bisa ada keterkaitannya dengan penyakit yang di apa yang rentan diderita. Untuk hasil analisis epitop sel T ini biasa diambil yang high affinity dan intermediate. Jadi kalau intermediate ini masih masih bisa ditampilkan. Jadi kalau misalkan low affinity dia tidak bisa ditampilkan apa diikat dan ditampilkan oleh MHC itu tidak bisa. Nah, ini adalah salah satu lagi contoh publikasi ya, publikasi dari saya. Ini saya memprediksi epitop sel T helper. Ya, kalau HLA di RB ini adalah HLA 2 ya atau MHC 2. Nah, yang mana ini untuk prediksi epitop sel T penolong atau marker selnya itu CD4. Nah, kalau sitotoksik beda lagi kalau sitotoksik. Ini saya lupa nggak nampilkan ini kelihatan. Nah, jadi ini ada sel B juga. Ini skornya saya tampilkan seperti ini. Ini di awal-awal ya Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang sudah tampilannya sudah tidak seperti ini ya. Sudah tidak sudah lebih teratur lagi. Saya coba cek kapan hari itu waktu di Jalan Tengah ada request privatnya. Nanti silakan kalau ingin request privat bioinformatika desain vaksin itu ada di Jalan Tengah nanti. Nah, itu tampilannya tidak tidak se apa ya apa namanya tidak tidak seperti ini jadi lebih lebih beraturan dan ini adalah hasil prediksi epitop sel T-nya. Nah, ini ada posisi berapa, kemudian kita bisa melabeli ada peptide L1 sampai L15. Nah, ini ada skor IC50-nya. Ini saya lakukan prediksinya itu di IEDB. Oke, ini terbit kalau nggak salah di Q1 ya. Kalau yang tadi di Q4. Nah, tadi paper gratisan zaman-zaman COVID. Nah, setelah kita sudah mendapatkan posisi dari epitop sel B dan sel T, maka langkah selanjutnya kita bisa melakukan eh, ini apa prediksi antigenik ya peptida antigenik, kemudian ada alergenisitas atau prediksi non apa alergen dan non alergen pada peptida kandidat vaksin dan yang terakhir adalah prediksi toksisitas peptida. Nah, ini ada server-servernya, nanti silakan apa namanya diakses sendiri. Nah, jadi input yang dibutuhkan untuk menjalankan server ini dan menghasilkan data data bioinformatiknya itu Bapak Ibu langsung memasukkan apa namanya epitop tadi. Jadi peptida-peptida ini, peptida-peptida penyusun epitop. Nah, ini yang dimasukkan ke sini. Nah, kalau misalkan dia diprediksi antigenik, ya peptida antigenik dia lolos, dia dikategorikan sebagai peptida antigenik, maka dia akan lanjut ke apa namanya alergen, ya alergenisitas ini. Nah, kalau misalkan di sini dia tidak dikategorikan sebagai alergen, dia akan lanjut ke sini. Jadi ini sebenarnya kayak diseleksi ya. Kalau misalkan dia tidak lanjut di sini, gagal di sini, ya dia tidak bisa lanjut ke sini juga. Begitu pula kalau misalkan dia gagal di sini, ya dia nggak akan digunakan untuk ini. Nah, kalau misalkan gagal di sini, ya dia tidak akan digunakan untuk analisis selanjutnya. Jadi ada yang terakhir ini prediksi toksisitas peptida. Ini sebenarnya servernya jarang saya gunakan, ya. Tapi kemarin waktu
privat di jalan tengah itu saya gunakan untuk simulasi. Jadi kalau server biasanya kenapa kok tidak saya tampilkan di sini? Karena servernya sedang maintenance. Itu udah lama, 1 bulanan maintenance. Nah, ini salah satu contoh publikasi ini bimbingan saya dengan Dr. Arif. Nah, ini juga anak didiknya Prof. Arli. Ini dia berhasil mempublikasikan di jurnal Scopus. Jadi saya lupa ini Q3 atau Q4 ya ini ya. Q3 ini kelihatannya. Nah, ini pada saat itu yang first author dan yang second ini dia melakukan magang atau PKL. Jadi nanti misalkan teman-teman mahasiswa yang gabung di sini kalau jalan tengah eh, open PKL itu bisa nanti apa daftar ya, atau magang misalkan. Nah, itu silakan nanti dipantengi ya apa namanya Instagramnya Jalan Tengah. Jadi ini contoh peptida yang diuji ya, diuji apakah dia termasuk antigen atau tidak. Ini kebetulan kolega saya hanya menggunakan yang ini saja ya, Vaksigen saja. Jadi di zaman itu kami belum kenal yang ini, Alertop dan ini masih belum kenal. Nah, kemudian ini adalah apa namanya paper syarat lulus saya apa tesis ya. Kalau S2 itu biasanya nggak diwajibkan Scopus atau enggak, yang penting dia terindeks ya, terindeks nasional. Nah, ini saya coba prediksi HIV ya untuk kandidat vaksin HIV dan ini saya lakukan prediksi antigenisitasnya menggunakan server tadi dan ini untuk similaritas. Similaritas ini maksudnya adalah peptida kandidat vaksin kita itu tidak boleh sekuennya itu tidak boleh mirip dengan protein-protein outer yang terdapat pada sel epitel tubuh kita. Karena kalau misalkan mirip yang terjadi adalah bisa alergi, reaksi alergi atau autoantibody yang mengarah kedua kedua fenomena itu kan mengarah ke autoimun ya kalau mungkin jangka panjang. Nah, jadi kebanyakan ini non similar dan saya uji toksisitasnya itu kebanyakan non toksin. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalkan publikasi silakan ditampilkan seperti ini atau sekreatif mungkin. Nah, kalau misalkan kita sudah apa namanya mendapatkan eh, peptida kandidat vaksin dengan apa sifat yang memenuhi hasil prediksi positif dari ketiga ketiga saringan ini tadi ya. Ada ini ya antigenisitas, alergenisitas dan toksisitas, maka kita bisa melakukan pemodelan. Jadi pemodelannya itu menggunakan Petfold. Ini bisa diakses karena ini free ya untuk servernya. Jadi untuk pepload ini kita cukup memasukkan peptidanya dengan format FASTA ya. Dan pepload ini merupakan server pemodelan protein yang mana dia bekerja menggunakan metode de novo ya atau apa protein apa namanya pelekukan berdasarkan asam amino tertentu ya. Jadi mirip dengan folding ini Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ada di sini yang mungkin pernah belajar pemodelan itu mungkin mendengar ya pernah mendengar metode de novo ya atau biasa disebut dengan apa folding modeling atau fold recognition biasanya. Nah, itu sebenarnya apa ada seminarnya sendiri. Modelan itu juga apa namanya mungkin nanti ya mungkin ya. Nah, ini ada anunya sendiri ini, seminarnya sendiri kalau untuk membahas pemodelan. Tetapi yang jelas di sini saya menekankan metode secara umum saja ya, penjelasannya juga. Nah, dan untuk struktur peptida kita itu sebenarnya apa sih? Bentuknya itu apa peptida itu? Bisa helix, bisa betasid ya ini ya, betasid dan loop. Ya, alpha helix, betasid dan loop. Ini kebetulan yang saya simulasikan ini juga hasil privat ya, teman-teman privat mensimulasikan. Nah, itu apa namanya? Ini bentuknya adalah loop. Nah, sedangkan di contoh ini, ya, saya cari di Google ya, itu hasil dari pepload ini itu bisa berbentuk ini apa alpha helix ya. Tapi ini kelihatannya bukan alpha helix ya. Ini tetap apa namanya tetap
apa loop ya, tapi dia bentuknya mirip helixnya. Ya, karena kalau apa helix itu dia biasanya ada apa tidak garis seperti ini, ada bentukan yang lain. Mungkin nanti saya akan tampilkan. Nah, contoh paper juga. Jadi ada eh, papernya ada yang sama dengan tadi ya. Jadi ini juga hasil paper anak didik kami, anak magang, eh, anak PKL, anak PKL. Jadi saya dengan Dr. Arif membimbing anak PKL dari Atma Jaya. Nah, ini penelitiannya tentang Ebola, ya, virus Ebola. Dan ini dia memodelkan apa namanya glikoproteinnya Ebola. Kemudian dari pemodelan ini dia isolasi betidanya, nggak salah dulu itu. Nah, ini biasa menggunakan pemodelan, nah, pemodelan yang metodenya itu berbeda dengan metode yang ini ya. Jadi metode yang ini adalah homologi modeling, yaitu bisa dilakukan di server Swiss model. Nah, sedangkan ini papernya saya yang terbit di 4. Nah, ini saya memodelkan menggunakan Pepflow. Nah, kemudian langkah selanjutnya, ketika kita sudah memodelkan struktur 3 dimensi dari peptida kandidat vaksin, setelah kita modelkan, langkah selanjutnya kita harus melakukan apa namanya docking. Jadi kita harus melakukan docking untuk apa? Untuk mengidentifikasi energi pengikatan yang terbentuk antara ligan, yang mana ligannya itu peptida dan target atau protein. Kemudian, misalkan kalau kita mendesain kandidat vaksin berbasis epitope sel B, maka peptida kandidat vaksin itu bisa didokingkan atau diinteraksikan dengan B cell reseptor atau biasa teman-teman juga menggunakan TLR. Nah, kalau saya biasanya menggunakan B cell reseptor. B cell reseptor itu bentuknya mirip dengan antibodi ya. Ya memang antibodi kalau BCR itu. Kalau TLR itu beda lagi. Nah, itu silakan dilakukan docking dan jangan lupa untuk dicantumkan literaturnya mengapa mendockingkan dengan BCR atau TLR itu bagaimana itu silakan dijelaskan di papernya. Nah, kemudian setelah itu kalau misalkan ini sel T ya, ini salah ini. Ini belum saya revisi. Nah, jadi untuk yang kedua, kalau misalkan kandidat vaksin yang didesain oleh Bapak Ibu itu berdasarkan epitop sel T, maka peptidanya ini harus didokingkan dengan polimorfisme apa HLA, human leukocyte antigen. Nah, jadi ada HLA 1 dan HLA 2. Ini di database ada. Nah, untuk mengetahui jenis HLA-nya apa yang digunakan untuk, misalkan tadi belum saya jelaskan ya, prediksi sel T ya, epitop sel T, itu ya kita harus baca literatur. Jadi ya apa namanya, nggak nggak bisa kita seenaknya menentukan sendiri tanpa dasar ya. Jadi harus baca di literatur. Misalkan vaksinnya kita arahkan mungkin HLA yang notabene dominan terdapat di Indonesia, misalkan hanya orang khusus orang Indonesia itu bisa. Kemudian setelah itu ini adalah contohnya ya. Kalau misalkan menggunakan PCR dari PCR ini kan PCR mirip dengan apa namanya PCR itu kan berupa antibody ya. Jadi kalau antibody ini ada bagian efisien dan legend ya di bagian variabel domain. Ya, bukan di konstan ya, jadi di variabel, jadi diikat, didokingkan di sini. Kemudian kalau berdasarkan epitope sel T, itu kita bisa lakukan dockingnya peptidanya itu di HLI. Ini strukturnya bisa cari di database, ya. Misalkan RCS BPDB itu ada. Kemudian ini adalah contoh publikasinya ya untuk eh, mem- memberikan gambaran kepada Bapak Ibu dan teman-teman peserta. Ini salah satunya contoh untuk docking
docking peptida kandidat vaksin dengan PCR. Ini kebetulan saya mendesain kandidat vaksin virus Zika. Nah, kemudian untuk yang ini juga sama, ini juga sama. PCR untuk yang sel T kalau nggak salah di paper saya yang tadi, ya, yang di Q1 tadi ya, ada. Jadi apa itu bisa Bapak Ibu dan teman-teman lihat ya di paper itu. Kalau misalkan tidak menemukan, ya, karena saya jarang menemukan sel T ya kalau mendesain vaksin di dunia. Kalau misalkan belum ditemukan ya mungkin bisa nunggu publikasi saya ya, karena masih masih saya masih menulis. Sebenarnya ada yang berbasis sel T tapi itu hasil dari teman-teman eh, apa PKL. Cuma mereka tidak memodelkan, mereka tidak memodelkan. Nah, ini setelah kita melakukan docking kan kita bisa mendapatkan data energi pengikatan ya di peptida itu ya. Sebenarnya ini tidak saya tampilkan energi pengikatannya. Nah, itu ada energi pengikatan dan alangkah baiknya semua dianalisis posisinya. Jadi dianalisis posisi dan jenis interaksinya. Apakah memang dia berinteraksi dengan posisi ya misalkan ini kan di reseptor ya itu posisi yang memungkinkan untuk si reseptor itu melakukan aktivitas ya atau aktivasi. Nah, kalau misalkan reseptornya teraktivasi ini misalkan di BCR ya, jadi sel B-nya nanti akan teraktivasi mengalami maturasi sehingga dia bisa memproduksi apa terdi apa namanya memproduksi antibodi melalui sel plasma. Nah, ini interaksinya saya menggunakan dplot ya. Ini di plot sebenarnya. Ini teman-teman kalau belajar desain obat, desain kandidat obat melalui pendekatan bioinformatika itu bisa bisa menggunakan software ini, software apa Leakplot. Nah, kalau Dimplot ini khusus jadi ada plugin-nya ya, software di dalam software. Jadi khusus untuk menginteraksikan antara protein dengan protein. Jadi peptida kan residu asam amino, sedangkan yang targetnya juga punya residu asam amino. Jadi diinteraksikan. Dan interaksi yang ditampilkan ini adalah yang seperti bulu mata, ini adalah interaksi hidrofobik, sedangkan yang ada garis-garisnya ini ya, ada garis merah hijau. Nah, ini adalah interaksi kata hidrogen. Kalau misalkan ingin lengkap, itu bisa menggunakan Discovery Studio, tapi saya nggak tahu tampilannya bagus seperti ini apa enggak. Nah, kemudian setelah itu, ini adalah publikasi ya, contoh publikasi artikel. Dan ini adalah apa kolega saya yang eh, PKL magang. Nah, ini dia apa namanya mendesain kandidat vaksin cikungunya ya. Dan ini dia menganalisisnya menggunakan PDB Zoom ya kalau nggak salah tadi saya baca itu untuk interaksinya. Jadi bisa seperti ini. Nah, bisa ada tampilan yang lebih detail seperti ini dan interaksinya juga lebih detail daripada tampilan yang ini tadi, Bapak Ibu. Kemudian ini adalah simulasi dinamika molekuler ya. Jadi setelah kita apa berhasil menginteraksikan antara peptida kandidat vaksin dengan apa namanya dengan reseptor ya, dengan reseptor target, maka langkah selanjutnya kita harus apa namanya memvalidasi stabilitasnya. Jadi bisa menggunakan analisis dinamika molekuler dan ini adalah yang paling umum. Kalau yang mungkin lebih spesifiknya mungkin rekan saya ya. Jadi ada rekan rekan saya apa nah yang nanti mungkin mengisi di materi desain obat ya. Itu akan menjelaskan parameternya yang lengkap itu bagaimana. Kalau ini kan saya menjelaskan berdasarkan pengalaman penelitian saya. Jadi ini saya hanya menggunakan RMSF. Jadi ada jarak yang apa namanya jarak atom atom penyusun ligan ya residu asam amino penyusun ligan peptida itu dengan residu asam amino yang ada di
Ini yang saya hitung ini di BCR, di reseptor sel body domainnya BCR. Saya cek kira-kira eh, apa namanya stabil atau tidak. Ini kan sebenarnya ada keterangannya interaksinya, misalkan nomor satu dengan nomor nomor satu, nomor dua, nomor tiga lah. Jadi ini sebenarnya kan kita asesmennya itu nilai RMSF-nya itu harus di bawah 3 angstrom. Nah itu saya dulu itu dapat maksimal RMSF-nya ini dari papernya Prof. Arli. Tapi ada juga yang maksimal itu 2 angstrom ya. Tapi memang untuk di dasar teorinya itu semakin menjauh itu interaksinya akan semakin lemah. Jadi dia nggak akan stabil. Nah, jadi nggak akan stabil karena ini kan apa namanya kalau misalkan dekat lebih dekat kan kalau 2 angstrom misalkan ini kan ada titik-titiknya ya Bapak Ibu ya ini yang disebut dengan hotspotnya. Nah, jadi kalau titik-titiknya ini nilainya di bawah 3 angstrom maka dia stabil. Nah, kalau titiknya yang ini dia di atas 3 angstrom maka dia tidak stabil. Jadi ya kita lihat kita cek aja peptida kita berinteraksi di titik-titik yang posisi nomor berapa. Nah, ini ada H ini label ini. H ini heavy chain, L ini light chain. Jadi ini kan PCR ya. Ini setelah saya cek ini kalau nggak salah di paper saya. Nah, jadi paper saya itu terbit di Sinta 2 kalau nggak salah. Nah, itu apa saya cek posisinya itu stabil ya. Jadi di bawah 3 angstrom. Nah, ini yang paper saya terbit di V1. Ini tampilan datanya. Jadi boleh ditampilkan semuanya ya untuk peptidanya. Ini untuk tampilan A ini BCR, kemudian ada HLA di RB yang B. Nah, ini ada C, HLA di RB sekian dan sekian. Nah, ini yang langkah terakhir eh, Bapak Ibu dan teman-teman ini sebenarnya dulu di tahun 2020 waktu saya awal-awal mendalami desain kandidat vaksin, jadi memang berbanding terbalik dengan disertasi saya yang desain eh, bukan desain obat ya. Nanti saya dimarahin teman-teman dokteran orang biologi ngurusin desain obat. Nah, jadi apa di penelitian saya disertasi itu lebih tepatnya menyebutkan screening potensi bahan alam. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, jadi screening potensi bahan alam untuk inhibitor kan apa kandidat inhibitor demam berdarah. Nah, tapi saya dulu waktu S1 dan S2 itu notabene penelitian saya terkait desain vaksin. Ya, terkait desain vaksin dan pada saat tahun 2020 server ini ya. Jadi ada server yang digunakan untuk melakukan simulasi respon imun. Nah, jadi apa namanya server ini dinamakan C Immunosim ya kalau nggak salah itu namanya. Tapi saya coba cek lagi itu sudah discontinue. Bukan jurnalnya ya, servernya discontinue. Kenapa kok saya bisa bilang discontinue? Karena ada keterangannya oleh yang pemilik server itu. Saya nggak tahu kenapa kok discontinue. Nah, ini tampilannya menarik seperti ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah memiliki peptida kandidat vaksin, yang mungkin yang energi pengikatannya paling negatif atau paling kuat dengan reseptornya, maka kan itu yang paling potensi yang mempengaruhi respon imun. Nah, kemudian itu bisa disimulasikan ketika masuk ke dalam tubuh manusia itu dia bisa memicu respon imun sel B misalkan lah itu dia eh, ada apa namanya aktivitas untuk memicu titer antibodi apa. Misalkan ada antibodi IgM, IgG. Ya kan isotipnya kan banyak kan isotip IgM dan IgG. Nah, kemudian untuk HLA1, HLA2, nah, terus apakah vaksin kita vaksin yang kita desain itu juga bisa menstimulasi produksi sel memori atau tidak. Nah, itu bisa diamati dengan server server ini dengan prediksi apa namanya simulasi respon imun. Tapi kenyataannya servernya sudah nggak ada. Nah, saya ada kalau nggak salah
tiga paper ya atau empat paper ya yang apa namanya syukurlah bisa digunakan apa yang ada data ini. Ya, tapi saya berharap ke depannya bisa lagi ya servernya. Ya. Kalau misalkan nggak bisa ya memang kita harus, saya tadi baca paper itu harus manual gitu. Kalau manual agak sulit. Ini yang tidak saya sampaikan di sini ada satu prediksi lagi namanya uji stabilitas ya. Jadi memang nanti peptidanya itu ketika masuk ke dalam misalkan peptida untuk anu ya kalau apa namanya epitop sel T ya itu kan dia harus harus masuk ke dalam apa sel ya di selnya APC itu ada bisa diuji stabilitasnya. Nah, dan mungkin nanti kalau misalkan saya diundang lagi untuk yang workshop ya karena ini seminar ya seminar teori-teori saja. Kalau workshop mungkin kita bisa melakukan simulasinya ya. Kalau dosen vaksin saya kira mudah ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi tinggal klik-klik aja gitu nggak ada yang sulit. Yang sulit memang anu teorinya. Teorinya menentukan metode yang pas itu gimana lah. Itu tantangan, challenge-nya di bioinformatika. Ya, jadi pengalaman saya dulu sudah berapa tahun ya dari S1 sampai S2 itu penelitian bioinformatika yang jadi keluhan rekan-rekan saya dulu, kemudian bahkan saya sendiri ya dan kolega saya itu kebanyakan ya sulit anu Pak Viol, Mas Viol untuk teorinya. Punyeng kalau simulasinya desain vaksin gampang klik-klik doang. Ya, ini adalah apa paper yang paper saya yang terbit. Ini tipu ya Bapak Ibu. Ini memang saya nggak tahu nih jurnalnya. Ini apa tipe ini B-cell. Ini ada apa contoh hasil prediksinya. Kemudian ini yang punya kolega saya tadi, nah, PKL dan GAM. Nah ini cantik ini. Saya dikalahkan dengan siswa, tapi saya malah seneng kalau misalkan yang saya ajari itu dia lebih pintar ya daripada saya atau mungkin bisa mengembangkan metode baru tuh sebagai pengajar itu saya malah seneng ya, bukan malah malah saya apa ngajak saingan ngajak kompetisi ya itu anu itu apa nggak boleh itu kalau dosen atau yang ngajarkan itu seperti itu nggak boleh. Jadi bersyukur kalau ada mahasiswa atau kolega atau orang yang kita bimbing itu apa namanya lebih lebih berhasil atau bisa mengembangkan metode yang baru daripada kita. Jadi ilmu kita bermanfaat, di oleh Tuhan itu diridhoi. Nah ini sebelum saya akhiri presentasinya, ini nggak sabar, katanya udah banyak pertanyaan ini ya, apa moderator ya. Katanya udah banyak pertanyaan di apa namanya di kolom chat. Dan ini ada pamflet ya, leaflet. Nah ini ada yang baru. Ini ada yang baru untuk privatnya, privat informatika yang di apa ditawarkan diadakan oleh CV Jalan Tengah ini ada riset agen anti kanker berbasis herbal. Nah, ini silakan Bapak Ibu dan teman-teman. Ini syaratnya peserta minimal 5 orang. Nah, ini mungkin apa ya lebih murah ya. Ini lebih murah. Ini ada anu ini apa namanya masa segini masih menawar. Ini bisa di anu ya, silakan hubungi ke admin ya Bapak Ibu ya, bagi yang berminat. Ini topik terbaru dari kami yang kami tawarkan. Nah, ini yang jadi pemateri rekan peneliti saya. Ini kebetulan dia apa namanya beliau baru pulang dari Jepang kemarin tuh kalau nggak salah apa internship ya beliau. Nah, kemudian ini ada pamflet asistensi publikasi dan layanan bioinformatika serta digital kreatif ya kerjasama untuk misalkan konten kreator atau video editing dan lain sebagainya. Jadi silahkan nanti kalau misalkan Bapak Ibu berminat bisa menghubungi CP-nya admin ya. Jadi jangan menghubungi saya ya. Saya bukan adminnya Jalan Tengah soalnya. Nah, terkadang di Instagram itu banyak yang hubungi saya juga. Jadi saya arahkan ke Instagramnya Jalan Tengah. Ini untuk yang apa program privat aplikasi desain obat dan desain vaksin ya kalau yang ini. Nah, kalau yang tadi kanker spesifik, nah, tapi sebenarnya ada topik lagi yang lebih lebih apa ya, lebih menarik ya, tapi masih on the way, ongoing. Nah, jadi nanti silakan jika Bapak Ibu ingin request layanannya bisa menghubungi admin. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Silakan untuk mengajukan
pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Viol atas materi yang luar biasa ya pada malam hari ini. Sebenarnya teman-teman kita sudah nggak sabar untuk mengajukan pertanyaan ya. Sudah ada yang raise hand, bahkan di kolom chat juga sudah penuh dengan pertanyaan. Sebelumnya teman-teman, saya ingin sekali lagi mengumumkan tentang door prize nih. Bahwasanya pada malam hari ini kami ingin bagi-bagi door prize dengan ada syarat. Follow dulu kami di Jalan Tengah Site dan follow pemateri kita keren malam hari ini di Viol The Biologist. Ya, Mas Viol ya, bener ya. Benar. Lalu nanti bikin instastory yang menarik tentang kegiatan webinar malam hari ini. Bagi teman-teman yang memiliki instastory paling baik, akan kami berikan door prize seperti itu. Oke, saat ini kita masuk pada sesi tanya jawab untuk kurang lebih 30 menit ke depan. Saya buka untuk 1 sampai 3 penanya terlebih dahulu. Baik, ini teman kita sudah ada yang raise hand ya. Baik, Pak Dito Anurogo di Taiwan. Wow, jauh sekali. Silakan Pak untuk eh, pertanyaannya. Dari mana nih Pak Dito? Dari instansi mana? Saya dari Taipei Medical University, Taiwan. Oke. Oke, langsung saja Bapak pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam saya, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Dito Anurogo dari Taipei Medical University, Taiwan. Sangat menarik tadi presentasi oleh Mas Viol Dea Karisma. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu yang pertama ini bagaimana proses penentuan alel HLA1 dan HLA2 ini dapat mempengaruhi efikasi vaksin mRNA dalam merangsang respon imun seluler dan humoral. Lalu, apa implikasi dari variasi alel ini terhadap perbedaan respon imun individu terhadap vaksinasi? Mungkin itu saja. Dan nanti yang kedua, nanti saya minta nomor WA dan email Mas Viol Dia Karisma untuk kolaborasi lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Silakan Mas Fial untuk dijawab. Ya, tadi pertanyaan nomor satu kalau nggak salah ini pertanyaannya pertanyaan seorang ahli. Saya kenal ini Pak Dito. Ini alhamdulillahnya bisa ditemukan di acara ini Pak Dito Anugroho ya. Ini saya kenal beliau dari Pak Arli ini. Oke, jadi untuk apa namanya, bagaimana cara penentuan HLA ya. Ya, jadi kalau untuk selama ini apa namanya Pak Dito ya. Jadi saya Dokter Dito lah, Dokter Dito saya tahu. Nah, ini dok. Jadi apa namanya, untuk saat ini yang saya lakukan itu saya biasa merujuk literatur ya. Jadi untuk penentuan HLA, kemudian itu yang nantinya mengarah ke respon imun apa namanya tadi seluler atau humoral. Nah, itu saya merujuk literatur. Yang mana di literatur itu kan nanti akan dijelaskan ya, dijelaskan misalkan kita ingin ingin apa namanya mendesain vaksin apa namanya virus influenza. Jadi kita harus mencari literatur apa namanya literatur tentang HLA apa sajakah yang direpresentasikan ya yang teraktivasi ya ketika seseorang itu apa namanya terinfeksi virus influenza. Ya itu kan ada banyak ya HLA-nya dan itu pastinya kita akan cek satu-satu ya. Kalau untuk respon seluler itu kan akan mengarah ke apa namanya ke sitotoksisitas ya mohon maaf ke sel T sitotoksik ya. Ya, jadi ke sel T sitotoksik kemudian itu nanti yang satunya lagi kita bisa cek apakah HLA itu bisa memicu respon homeostasis dari sistem kekebalan kita ketika vaksin itu apa namanya diinjeksikan ke tubuh melalui apa melalui representasi CD4 dan yang satunya lagi itu apakah apa namanya yang HLA tadi itu yang apa namanya mengaktifkan CD apa yang ada di CD4 ya, yang mengaktifkan CD4 ya, responnya CD4 itu bisa mengarah ke humoral ya. Kalau menurut saya itu nanti itu bisa diprediksi HLA tipe 2. Jadi tipe HLA tipe 1 dan tipe 2. Jadi itu ada di literatur. Jadi kalau orang itu terkena infeksi misalkan virus influenza itu ada literatur yang menjelaskan ini loh di tubuh itu ada representasi apa namanya ada aktivasi mohon maaf ya. Jadi ada aktivasi dari HLA
HLA 1 atau HLA 2 yang jenisnya sekian, sekian, sekian. Itu mesti ada. Nah, mungkin mungkin apa ya Pak di Tuan Guru ya. Jadi penentuannya intinya menggunakan literatur dan saya sering merujuk ke artikel review ya terkadang. Tapi kalau yang eksperimental itu terkadang hanya satu apa ya Pak Dokter Dito ya. Jadi hanya satu satu individu saja. Tapi kalau kita mendesain vaksin sel T itu kan kita harus tahu ini vaksin mau kita arahkan kemana ke mungkin teman-teman yang ada di Jawa saja atau se-Indonesia atau bagaimana. Itu kalau semakin banyak kita menggunakan HLA dari populasi tertentu itu semakin tinggi juga coverage ya. Ini tidak saya sampaikan tadi di slide ini karena memang ini yang basic. Ya, jadi coverage-nya itu coverage dari vaksin itu semakin tinggi juga. Ya, mungkin yang pertanyaan kedua itu bagaimana Dokter Dito? Yang kedua tadi mungkin bisa diulangi. Apa implikasi dari variasi alel ini terhadap perbedaan respon imun individu terhadap vaksinasi? Oh ya, jadi implikasinya ya, kalau menurut saya itu perbedaan alel ini juga menggambarkan apa perbedaan respon imunnya. Ini memang apa namanya untuk selengkapnya itu mungkin apa namanya mungkin teman-teman dari itu ya biasanya risetnya HLA itu yang paham. Tetapi kalau menurut saya dari biologi, sepengalaman saya, sepengetahuan saya ya Dokter Dito ya. Jadi itu variasi dari HLA itu akan mempengaruhi respon imun dari tiap orang. Makanya misalkan ada pandemi SARS-CoV-2. Ya katakanlah di Indonesia itu kan nggak semuanya terdampak COVID ya. Memang notabene ya kalau orang nggak vaskes, nggak vaksinasi ya bisa kena. Tapi kalau misalkan menengok kasus SARS-CoV-2 kemarin itu saya lihat itu ada beberapa wilayah itu yang memang dia tidak terdampak ya. Ya memang ada faktor mungkin cuaca atau kondisi alam ya, kondisi alam. Tetapi eh, ada yang apa tetapi itu juga bisa dipengaruhi oleh HLA-nya juga. Nah, tapi kalau misalkan ada orang yang kebal COVID itu gimana lah? Itu butuh penelitian juga. Itu mungkin jawabannya mungkin, tapi kita harus meneliti juga harus ada bukti risetnya. Jadi implikasinya itu ya di perbedaan dari respon imun itu sendiri ada. Misalkan ada orang yang kena COVID sama-sama kena, tapi ada yang parah, ada yang tidak. Itu juga dipengaruhi oleh HLA. Nah, mungkin itu ya dokter gitu ya. Mohon maaf jika mungkin tidak bisa menjawab detail ya, Dok. Bagaimana, Dokter Dito? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Iya, terima kasih. Tadi yang kedua belum dijawab Mas Fiel, yang nomor WA dan alamat email Oh, untuk sudah kolaborasi. saya Oh, sudah Oh, ya? sudah saya direct Iya, iya. message ke jenengan, Dokter Dito. Oh, siap, Langsung. siap. Oke, matur Nggih, nuwun. nggih, sami-sami. Sudah cukup ya, Dokter Dito? Oke. Selanjutnya ini ada yang raise hand lagi ya. Bapak Munawir Sazali, monggo untuk on cam, Bapak. silakan ini Mas Sazali ya ini. Oh, Mas ya, masih Masih Mas, Mas. masih kenal ya ini. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Mas Fiol. Semoga sehat selalu. Ya, ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi saya fokus ke satu pertanyaan terkait masalah validasi docking yang mungkin sudah sering dilakukan, kemudian tapi saya sempat diskusi dan kebingungan di bagian validasi ini karena apa? Akhirnya hasil docking itu menjadi meragukan karena hasil validasinya yang mungkin tidak begitu banyak informasi yang saya dapatkan, terutama yang saya dapatkan sebagai satu kelemahan saya di bidang bioinformatik. Nah, saya ingin meminta penjelasan dari Mas Fiol bagaimana sih validasi itu, apakah dengan cara apa tadi menggunakan IC50 score itu apakah bisa dikatakan sebagai high affinity atau seperti apakah itu bisa menjadikan dasar seperti itu. Kemudian yang kedua di sini saya ada informasi Mas Fiol, saya ada satu kandidat bahan herbal di wilayah kaki Gunung Rinjani di TNGR Taman Nasional Rinjani, dan itu saya sudah cek apa namanya kandidat herbal ini belum dimasukkan sebagai tanaman obat di Indonesia.
Tapi orang-orang dulu pada saat pandemi itu ternyata mereka banyak mengkonsumsi itu dan sebagainya. Memang ini sebuah apa ya placebo dan sebagainya mungkin yang muncul di masyarakat. Nah itu mungkin nanti bisa seberita saya bisa informasikan itu nama daerahnya adalah Beberas. Kemudian nama ilmiahnya Cardassia cassálea. Nah ini saya sudah temukan ada kandungan terpinennya yang mungkin bisa dijadikan sebagai antivirus atau kandidat vaksin dan sebagainya mungkin dari sisi seperti ini. Mungkin Mas Fiol bisa memberikan sedikit arahan mungkin dari Mas Fiol untuk saya bagaimana langkah-langkah saya mungkin nanti bisa kolaborasi berikutnya juga. Mungkin seperti itu. Moderator, terima kasih. Semoga sehat selalu, Mas Fiol. Ya, terima kasih. Amin. Silakan Mas Ya Fion. Rabbal Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Munawir Sazali ini partner lama ya ini ya Mas Munawir ini ya. Ya jadi ada satu pertanyaan yang di luar topik tapi tidak apa-apa moderator saya akan jawab ya untuk menambah keseruan diskusi kita kehangatan diskusi kita di malam ini. Yang pertama ini terkait validasi ya, validasi docking ya. Memang apa Mas Munawir Sazali ya. Jadi untuk validasi docking ini kebanyakan dilakukan itu menggunakan molekular dinamik ya. Sebenarnya validasi docking itu ada dua tahap. Yang pertama itu ada analisis interaksi ikatan kimia ya, interaksi ikatan kimia. Jadi kita cek posisi interaksinya di mana, di posisi asam amino nomor berapa. Nah, kemudian yang kedua itu jenis interaksinya apa. Nah, kemudian setelah kita sudah mengetahui posisi dan jenis interaksinya apa, maka dilakukan analisis molekular dinamik. Yang mana analisis molekular dinamik ini digunakan untuk mengetahui stabilitas ya interaksi yang terbentuk antara ligan kandidat vaksin ya. Jadi konteksnya kita kandidat vaksin itu dengan reseptor protein target. Yang mana kalau misalkan dia interaksinya stabil, jadi tadi kan kita mengacu pada parameter RMSF ya tadi ya di RMSF. Nah, jadi RMSF-nya itu harus di bawah 3 ya, harus di bawah 3 angstrom, jadi dia agar stabil. Nah, sebenarnya validasinya ya cukup di MD itu saja. Cuma biasanya kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti workshop bioinformatika atau seminar bioinformatika di tempat lain itu biasanya lebih diperjelas, diperbanyak ya. Jadi tidak hanya RMSF saja di molekular dinamik, tetapi ada yang namanya RMSD, kemudian ada hydrogen bond energy, kemudian ada juga saya lupa ya banyak 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 sih sebenarnya dan itu nanti analisis time simulasinya itu berapa picosecond, nanosecond itu saya masih belum sampai ke tahap situ ya. Jadi mungkin itu juga harus ada bantuan dengan teman-teman kolaborasi dengan teman-teman fisika dan kimia ya. Jadi kalau saya backgroundnya biologi itu nggak bisa berdiri sendiri. Nah jadi tapi yang perlu digarisbawahi hasil dari docking itu harus divalidasi melalui molekular dinamik ya. Intinya seperti itu. Jadi untuk agar lebih lebih meyakinkan ligan kita ini bisa menghasilkan interaksi stabil, kemudian memicu aktivitas tertentu. Nah, mungkin itu untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua ya, untuk tadi ada senyawa baru triterpen, itu bisa ya. Nah, itu bisa di dilakukan prediksi ya secara in silico misalkan diinteraksikan dengan beberapa protein target. Nah, jadi beberapa protein target ini dari mana? Jadi dari patogen. Jadi dari patogen tertentu. Misalkan dari kan tadi kan Mas Munawir Sazali atau Mas Sazali ini mencontohkan untuk antiviral ya. Kalau antivirus kita bisa mentarget biasanya enzim yang digunakan virus untuk melakukan perakitan yaitu protease. Misalkan kita menargetkan protease. Nah, itu sangat memungkinkan sekali untuk di challenge ya dengan obat-obat antiviral yang sudah ditemukan. Nah, itu kalau di penelitiannya Prof. Arli itu ada paper drug repurposing. Nah, kalau saya kan jarang ya, bergerak di bidang obat. Nah, jadi itu bisa dilakukan. Jadi bisa diinteraksikan dengan protein target dari berbagai macam virus dan jangan lupa ada senyawa pembandingnya. Kemudian nanti dicek perbedaan energi pengikatannya.
Nah, nanti yang paling negatif yang mana yang nah, itu yang apa namanya memungkinkan menjadi kandidat kandidat antiviral. Ya, mungkin itu saja ya untuk jawaban dari saya. Baik, Gimana terima Mas? kasih Mas Yol. Terima kasih banyak. Eh, Oke, Sama-sama. sama-sama. Terima kasih Mas Munawir Sazali. Baik, Mas Fiol kita geser ke room chat ya. Banyak pertanyaan di sini. Kita baca satu dulu. Ini ada dari Mbak Nur Hasanah, underscore Unila. Izin bertanya, dalam penelitian yang dilakukan, peptidanya disintetis dahulu atau menggunakan peptida yang berhasil diidentifikasi dari suatu bahan alam atau pangan. Memudahkan struktur peptidanya bagaimana? Silakan dijawab, Mas Vio. Ya, terima kasih moderator. Ini anu nih apa namanya? Sebentar-sebentar. Ini kalau nggak salah ada yang miskonsepsi ya ini pertanyaannya ini ya. Sebentar. Ini dari siapa sih tadi? Saya coba cek juga Saya di. Oh maaf ya, on cam. Nah, ini nyambung lewat ini ya, lewat apa? chat. Voice aja ya. Oke, Ya Jadi silakan. silakan Ibu, saya nggak paham ini. Takutnya terima salah kasih. paham. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya dan juga pencerahannya terkait dengan penelitian interaksi peptida dengan protein ya, protein virus ataupun apapun. Saya mungkin fokusnya menanyakan terkait peptidanya. Nah, peptidanya ini kan ada sekarang memang penelitian ke arah sintesis peptida ya. Nah, yang ingin saya tanyakan yang dalam penelitian yang Mas Bio lakukan, peptidanya itu disintesis dahulu. Artinya kita sudah tahu nih peptidanya banyak molekulnya berapa, urutannya apa sehingga bisa mensintesis atau menggunakan yang dari alam kan banyak ya, dari misalkan dari pangan, kemudian dari yang apa peptida-peptida bioaktif yang asalnya dari bahan pangan, kemudian diidentifikasi berat molekulnya, kemudian urutannya, sehingga kita bisa memodelkan sebenarnya peptida yang asalnya dari pangan ini strukturnya seperti apa. Nah, yang ketika kita melakukan simulasi itu apakah peptida itu yang digunakan atau yang kita sintesis dari yang disintesis tadi? Peptida Gimana? ketika dilakukan simulasi, saya ingin coba menjawab ya untuk Anu Bu Nur Hasana ya. Jadi Ya, yang ya. digunakan untuk simulasi itu boleh peptida yang sintesis. Kalau misalkan sudah ada, itu malah gampang kalau kalau sudah ada apa ya peptida yang disintesis, karena kan apa kalau misalkan sudah ada peptida yang disintesis, kita tinggal memodelkan struktur tiga dimensinya saja melalui pepfold tadi. Itu bisa. Mm-mm. Kalau misalkan Ya. belum belum apa ada tanggapan mungkin dari Bu Nur Hasana, silahkan. Enggak, yang memodelkan ininya pakai apa supaya apa tadi Mas namanya? Pepfold Memodelkan peptida. ya bisa bisa Bu. Pep. Pakai pepfold, p pepfold. Oh, Nah, sebentar. iya iya. Menggunakan apa server pepfold ya. Sebentar ini saya share screen lagi. Pepfold. Itu khusus ya, berbeda dengan yang protein ya Mas. Nah, kalau protein bisa kita prediksinya pakai e-tracer atau Swiss model ya. Nah, nah itu apa Bu Nur Hasanah sudah mengetahui. Jadi kalau ya berbeda. Jadi kalau misalkan khusus untuk peptida itu kita bisa memodelkannya menggunakan ini peptide ini. Tapi kalau misalkan misalkan apa namanya? Misalkan untuk protein yang ukurannya besar, ya, itu bisa menggunakan Swiss model. Kemudian ada apa tadi e-taser ya. Iya. E-taser. Ini saya pernah pakai e-taser. Nah, Mm-mm. etaser ini ini anu apa Bu Nur Hasanah ada apa seminarnya sendiri. Bukan saya pelit ya, tapi memang menjelaskan itu apa prinsip dasarnya pemodelan dari ketiga ini tadi ya itu membutuhkan waktu juga. Tapi intinya kalau Swiss model ini adalah pemodelan berdasarkan template ya. Jadi berdasarkan Iya. template kalau misalkan protein kita ada di database itu model yang dihasilkan itu semakin valid.
Kalau misalkan template-nya banyak, ya, template dari protein tabel kita banyak di database ya, ya semakin valid. Tapi kalau yang ini iTaser ini dia berbasis struktural, ya. Jadi apa namanya trading ya mirip dengan de novo tadi. Ada eh, satu ya, ab initio modeling ya, belum belum tidak saya tampilkan jenis pemodelan. Nah, ini kalau misalkan di database nggak ada, jadi protein yang ingin kita modelkan itu tidak informasinya sangat sedikit di database atau dimodelkan dengan Swiss model ini jelek kualitasnya. Nah, itu kita bisa modelkan lewat iTaser. Nah, tapi ini kalau digunakan untuk pemodelan peptida itu saya belum pernah mencoba ya. Tapi ini di sini bisa ini kelihatannya. Jadi ini minimal 10 mer sampai berapa ini? Ya, serat, serat, apa, 1.500 ya. Nah, ini coba nanti bisa apa apakah peptida itu bisa dimodelkan di sini ya. Selama peptidanya masih panjang ya saya nebaknya bisa, tapi kalau terlalu pendek itu malah sulit. Ada pep. Oke, oke. Nggak, artinya apakah baik itu peptidanya kita sintesis sendiri atau yang kita ambil dari alam, tapi kita tahu nih berat molekul peptidanya berapa, terus kita tahu juga dari hasil. Kebetulan saya ini Mas bekerja juga di karakteristik peptida bioaktif dari bahan pangan. Nah, tapi belum sampai ke interaksi, mempelajari interaksi dengan protein ya, dengan virus, karena itu punya aktivitas juga terhadap antivirus, antibakteri dan sebagainya gitu. Nah, baru mau menentukan ke arah karakteristik peptidanya, tapi kemarin baru sampai tahap penentuan berat molekul. Dan itu ternyata berat molekulnya memang pendek-pendek ya, ininya berat molekulnya ringan, ini kecil gitu. Jadi nah, artinya kan susunan urutan asam amino saya belum tahu gitu. Nah, apakah yang dari bahan pangan ini juga ada peluang untuk kita interaksikan seperti yang disampaikan oleh Mas Bio tadi di pemaparan interaksi dengan virus HLA dan sebagainya gitu ya. Memungkinkan ya, Mas? Memungkinkan. Jadi kalau kita sudah dapat informasi residu asam amino penyusunnya, kita modelkan, dapat struktur, bisa diinteraksikan si apa namanya Bu Nur Hasanah. Peptida Iya, bisa diinteraksikan. Oke. baik. Baik, terima kasih Mas Bio. Oke, Ya, terima terima kasih kasih juga. Bu Nur. Apakah sudah puas dengan jawabannya, Bu Nur Hasanah? Ya, insya Allah sudah, Mbak. Oke, terima kasih. Oke, Mas Fial, ada lagi pertanyaan dari Muhammad Fajar Amrullah. Izin bertanya, tools yang Mas sampaikan ini berjalan pada sistem operasi Windows saja kah? Atau bisa di Mac dan lainnya? Apakah tersedia online atau harus di-download atau install terlebih dahulu? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan kedua ya. Ya, Sebentar. Ini saya lihat di sih apa namanya di kolom chat juga ini. Sebentar. Fajar. Ya. Ini rekan saya ini. Di mana kabar ta? Ini si apa Fajar ya. Oke. Terima kasih ya Fajar ya untuk pertanyaannya. Apa namanya toolnya eh, ada beberapa yang bisa dioperasikan di Mac ya. Kalau menurut saya Pimol itu bisa, Pimol itu bisa. Kalau Pirek itu tidak bisa ya kelihatannya. Pirek itu tidak bisa Pirek. Untuk docking itu nggak bisa. Docking bahan alam itu nggak bisa. Itu kemudian kalau server-server tadi, kalau misalkan antigenisitas, kemudian ada juga server-server yang apa namanya server-server untuk prediksi epitop itu masih bisa. Nah, itu masih bisa di Mac ya. Kemudian kalau untuk eh, server yang simulasi dinamika molekuler itu juga masih bisa. Jadi kalau software itu ada ya, software simulasi dinamika molekuler yang mungkin ini recommended dari saya, tapi saya sendiri masih belum bisa. Katanya kata pengalaman teman-teman peneliti di bidang informatika itu software ini yang paling akurat ya. Itu cuma grafiknya yang nggak memungkinkan. Itu Gromek. Nah, itu bisa dipelajari ya, Gromek ya. Nah, jadi harus download, pastinya harus download dulu, install terlebih dahulu. Nah, jadi apa namanya
Kalau untuk software-software yang apa yang misalkan di laptop atau di PC teman-teman tidak 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 ada ya pastinya harus download dulu dan install dulu ya. Nah, tapi kalau misalkan sudah download ya, sudah download bukan sudah download ya. Jadi kalau misalkan mau download itu dilihat dulu OS-nya ya, operating sistemnya itu apa. Itu biasanya tersedia kok di informasinya di beberapa web ya yang menyediakan software-software itu. Ya mungkin itu saja ya. Oke, baik. Sudah Sebelum paham. Oke, sebelumnya saya mengingatkan kepada para audiens ya untuk jangan lupa untuk absen, yang mana link absensi sudah ada di kolom room chat seperti itu. Gimana Mas? Satu pertanyaan lagi? Ya silakan di- dipilih ya. Baik. Oke, Oke. oke. Oke, ini dari Muhammad Rafa. Maaf Kak, izin bertanya, untuk vaksin multi epitope simerik dengan vaksin peptida apakah sama? Terima kasih. Vaksin multi epitop Epitope, dan simerik ya. epitope simerik dengan vaksin peptida. Kalau simerik itu gabungan. Ya, simerik itu gabungan gabungan dari mungkin vaksin untuk menangani patogen A dengan patogen B. Yang mana patogen A itu mungkin dia lebih jarak organisme kekerabatannya lebih jauh. Itu bisa digabung itu simerik. Tapi yang kedua tadi multi epitop. Ya, Vaksin peptida. peptida ya. Multipeptida multi epitop? Saya tadi dengar istilah multi epitop tadi. Vaksin multi epitope simerik dengan vaksin peptida. Oh, vaksin multi. Oh, ya ya. Jadi kalau multi Ya. epitop simerik itu ya penjelasannya sama ya. Jadi epitopnya itu dari dua organisme patogen yang berbeda yang mana dia itu digabung. Ya. Dan itu ada protein di situ itu kan ada banyak epitopnya. Tapi semuanya itu digunakan untuk vaksin ya. Itu bisa disebut multi epitop dan karena organismenya berbeda itu jadinya simerik. Nah, karena digabung. Kemudian untuk yang vaksin peptida. Jadi kalau vaksin peptida ya vaksin yang menggunakan peptida saja. Jadi peptida dari satu satu organisme ya itu ya. Tapi sebenarnya yang tadi vaksin multi epitop eh, simerik tadi itu juga bisa disebut vaksin peptida karena peptida itu kan penyusunnya epitop. Jadi yang digunakan untuk dan vaksin itu biasanya ya itu ada yang diambil kebanyakan tuh yang diambil ya peptidanya nggak mungkin protein gede langsung itu ya di protein gabungan dimasukkan ya itu nanti ya pasti reaksi apa alerginya sangat tinggi ya. Nah itu kalau pengalaman saya sih ya mungkin itu ya jawaban dari saya Oke, sudah cukup ya Mas Yol ya. Oke, ya. tidak terasa teman-teman kita sudah berada di penghujung acara. Untuk teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan, sudah saya kasih di room chat ya untuk link email dari Mas